Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis. Oke, yang pertama, pengenalan teknologi informasi. Apa sih itu teknologi informasi? Pengertian teknologi informasi menurut Information Technology Association of America (ITAA), teknologi informasi adalah salah satu studi perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya, perlunya teknologi informasi. Di zaman sekarang, tentunya kita sangat memerlukan teknologi informasi. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Teknologi informasi diterapkan untuk mengelola sejumlah informasi yang dewasa ini menjadi salah satu bagian penting karena satu, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, pengaruh ekonomi internasional, globalisasi, perlunya ekonomi internasional, perlunya pengaruh ekonomi internasional. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap respon time yang lebih cepat, tekanan akibat dari persaingan bisnis. Jadi kita sangat memerlukan teknologi informasi karena pentingnya kompleksitas dari tugas manajemen, apalagi di zaman sekarang, di zaman era modern. Kita disebut dengan generasi Z. Generasi Z bisa dikatakan generasi yang tertunduk pada teknologi. Pengaruh ekonomi internasional. Ekonomi internasional di sini dimaksud sekarang kan banyak bisnis yang tergantung pada teknologi. Terus yang ketiga, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Menggunakan teknologi informasi bisa lebih cepat waktu tanggap yang diberikannya karena lebih mudah digunakan. Bisnis yang ketiga ada bisnis di bidang industri perangkat. Bisnis yang bergerak di teknologi informasi. Yang pertama ada satu, bisnis di bidang industri perangkat keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak, perangkat keras, membentuk komputer. Hal ini seperti yang dilakukan produsen perangkat keras seperti IBM, Compaq, Seagate, Canon, Hewlett Packard, dan lain sebagainya. Yang pertama, bidang perangkat keras. Di bidang ini tentunya seperti pembuatan komputer, kamera, seperti mouse dan lain-lain. Ya, tentunya yang berkaitan dengan atau perangkat keras dalam sebuah komputer. Yang kedua ada BIS
bisnis rekayasa perangkat lunak. Nah, bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak atau perangkat lunak komputer. Dalam lingkup yang kecil, bisnis ini bisa saja dilakukan oleh individu atau seseorang yang menguasai teknik-teknik rekayasa perangkat lunak. Teknik rekayasa yang dimaksud adalah kegiatan engineering yang meliputi analisis desain, spesifikasi, implementasi, dan validasi untuk menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah pada berbagai bidang. Sedangkan lingkup yang lebih besar, bisnis rekayasa perangkat lunak ini adalah seperti contohnya yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft, Corel Corporation, Adobe, dan lain sebagainya yang melahirkan perangkat-perangkat lunak utama dalam operasional komputer. Lalu yang ketiga, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang. Setelah bisnis di bidang industri menghasilkan suatu produk, dalam hal ini adalah produk komputer. Ini bisnis di bidang ini tentunya pasti menciptakan sebuah komputer, karena yang berkaitan dengan informasi adalah komputer. Maka bagian bisnis ini bertugas menjual dan mendistribusikan produk-produk industri tersebut. Teknologi informasi di bidang penjualan dilakukan oleh vendor-vendor komputer dan individu yang melakukan tugas sebagai salesman produk tersebut. Posisi sales dalam bisnis TI memegang peranan penting karena posisi tersebut merupakan ujung tombak keberhasilan industri pada umumnya. Seorang sales di bidang TI di samping harus memiliki persyaratan seperti sales pada umumnya berpenampilan menarik, komunikatif yang bagus, dan mampu berinteraksi dengan baik. Memiliki killer instinct yang bagus, juga harus memiliki penguasaan yang baik terhadap bidang TI sebagai produk teknologi. Yang keempat, ada bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi. Bisnis di bidang pendidikan dilakukan mulai dari lembaga-lembaga kursus komputer sampai pada perguruan tinggi di bidang komputer. Seiring perkembangan yang pesat di bidang teknik, persaingan bisnis di bidang ini juga cukup ketat. Pendidikan di bidang teknologi informasi bukan hanya berorientasi pada bagaimana mengoperasikan produk TI, tetapi juga bagaimana kita menciptakan dan memelihara dan mengembangkan produk-produk tersebut. Yang kelima, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Banyak pelaku bisnis yang bergerak di bidang pemeliharaan produk-produk TI. Pemeliharaan tersebut bisa saja dilakukan oleh pengembang melalui divisi teknikal supportnya, atau ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang memang memiliki spesifikasi di bidang maintenance dan teknik. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya, persaingan bisnis
yang semakin hari semakin ketat membuat mereka berlomba-lomba untuk membuat hati konsumen dengan produk yang lebih mudah untuk digunakan. Maksudnya jadi para pengguna terus berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, melakukan pelayanan terbaik kepada para konsumen. Dan tidak hanya itu, kemajuan teknologi informasi juga memberi warna pada kehidupan manusia. Sebagai contoh, perusahaan hardware berusaha untuk membuat produk yang memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya. Banyak alat elektronik seperti ponsel, PDA. Nah, contoh penggunaan teknologi informasi sekarang banyak sekali digunakan. Ponsel, tentunya untuk ponsel sangat berpengaruh untuk manusia. Karena pada zaman sekarang banyak sekali informasi atau apalah yang berkaitan dengan dunia teknologi banyak sudah ditemukan di ponsel. Dan komputer yang semakin hari semakin fleksibel. Contohnya dari dulu kan zaman Soekarno, contoh mesin ketik masih berupa yang susah untuk dibawa, sangat besar. Dan untuk zaman sekarang itu lebih diperkecil, dipermudah. Contohnya ada laptop, ada tablet dan lain sebagainya, yang semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin komputer. Hal ini juga memicu perkembangan perangkat lunak yang lain dan juga semakin memudahkan manusia berinteraksi dengan mesin. Oke, cukup sekian, mohon maaf. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dalam menyampaikannya. Dalam kata-kata yang saya sampaikan intinya banyak kekurangan. Mohon maaf untuk semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.